Ini Honda Vario yang lampu depannya kayak gini. Kita coba, ini mogok ya. Kontak saya nyalakan. Speedometer tidak ada reaksi sedikit pun. Ya, speedometernya nggak ada perubahan, masih mati. Kemudian kita coba engkol. Nyalain tak? Nah, dengan diengkol dia hidup. Ya, hidup. Dengan diengkol hidup ya. Coba kita matikan lagi. Kita kotak lagi. Nah, cuma lip kayak gitu, kemudian mati dan tidak berfungsi lagi. Kita coba engkol lagi. Nah, tuh kayak nyala. Apakahnya yang rusak? Apa yang rusak? Kira-kira di mana yang rusak? Ini Vario ya, yang belakangnya kayak gini. Kita akan coba cek area aki. Ini akinya. Kita coba tes masih hidup apa enggak. Oke, akinya masih hidup. Nah, pakai lampu aja ini biar lebih yakin kalau akinya masih hidup. Tuh, akinya masih sangat terang ya. Lanjut, kita masuk ke pengecekan sikring. Masih utuh. Masih utuh. Masih utuh. Masih nyambung. Masih ada. Ini yang terakhir masih ada juga. Semua sikring masih nyambung ya. Kita tancapkan lagi. Terus kenapa dia bisa mati? Sikringnya aman coy. Yang 25 cepukan di sini. 25-nya di sini. Kayak gitu ya. Terus ini ditancap lagi. Nah, kemudian kita cek juga kedua relay ini ya. Oke, kita cek ini relaynya sudah tercabut ya ini. Ini yang tadinya di sini saya cabut. Nah, pastikan jalur ini, lubang ini ada arusnya. Kita coba tes. Nah, ini ada, ini arus standby ya. Tanpa dikontak pun ini hidup. Kemudian pastikan juga lagi bagian ini, lubang ini ada nih nyala. Kemudian lubang ini harus ada ketika kontak dinyalakan. Kita coba nyalakan kontak. Nah, itu ada. Nah, kan ya, ada. Yang ini wajib menyala tanpa harus dikontak. Yang ini wajib menyala kalau dikontak.
Kemudian kita geser ke ini ya. Kalau yang ini memang enggak ada karena ini dicabut. Kemudian kita geser ke sebelah sini. Ini harus ada ini. Nah, mati. Ini harus menyala ketika kontak dinyalakan. Ini saya matikan, saya nyalakan lagi ya. Ini harus menyala ketika kontak dinyalakan. Kemudian ini memang nggak ada, ini kan dari sini larinya ke sini, kemudian dari sini larinya ke sini. Lah ini harusnya menyala, ini harusnya menyala standby tanpa harus kontak dinyalakan. Ini berarti ada yang nggak beres di sini, mungkin masalahnya di sini ya. Ini nyala, ini harus dikontak, ini nyala harus dikontak, ini memang enggak. Nah ini harus menyala tanpa harus dikontak. Kita coba cek kabel di bawahnya. Kita harus buka akinya dulu, kemudian ini kita ambil. Kita cek di area bawah ini ya, bawah soketnya. Dengan cara dibalik, langsung kelihatan itu. Langsung kelihatan di sini ada kabel yang putus nih. Nah, putusannya ada di bawah sana. Ini dia sambungannya. Tuh ya, kelihatan. Mari kita sambung dulu, posisinya sangat sempit sekali. Kabelnya dari sana menuju ke bawah ini dan ke sini. Ini ya. Kemudian naik ke atas. Karena posisinya ini sangat sempit sekali, didorong pun nggak bisa. Kita coba buka atasnya seperti apa sih, ataukah ada soketnya. Ternyata soketnya itu ada di ini dia kok soketnya. Jadi kita harus bongkar bodi depan dan juga belakang. Daripada ribet, mending ini saya kendorkan, kemudian saya tarik sampai dia agak lebih tinggi seperti ini. Nah kan, tinggal dibenerin kabelnya. Sambil dicek ya, siapa tahu ada kabel lain yang hampir putus juga. Kalau ada disambung sekalian, dikencengin. Ini cuma satu aja lah, ini sudah lecet nih. Ini sudah lecet, nanti kita sambung lagi, kita kencangkan maksudnya. Yang putus cuma ini ya. Kita sambung dulu, pakai lebih aman pakai solder ya. Saya mau panasin solder terlebih dahulu. Sambil nunggu soldernya panas, kita coba tes dulu ya, apakah benar-benar ada setrumnya atau enggak ini ya. Kita karena untuk ngetes itu harus pasang aki, tapi ini kan repot, harus dipasang lagi ke sini, nanti sempit lagi. Jadi saya ini pakai charger aki ya. Tuh chargernya tuh. Itu charger aki, tapi boxnya atau saya pakai itu apa namanya, Aqualisher bekas, box bekas. Kita coba tes ya, ini tes pen. Nah, ini tes pen negatif, sudah positif tuh nyala. Kita coba tes apakah ini memang ada setrumnya atau tidak. Nah ya, itu benar nyala. Nyala ya. Tuh, ini kontak masih off, dia nyala tuh. Berarti jalur ini memang harus ada aliran listriknya ya. Ini yang masuk ke relay ini tadi, yang ada di tengah ini loh. Soket yang di tengah kan di pinggir satu, sebelah sini satu, sebelah sini satu,
sini satu lah. Yang ini yang soket di tengah ini dia terputus di sini, pantesan ya nggak nyala. Oke, dan ternyata ini ngambil dari arus sikring, ngambil dari mana ini oh, ini dapatnya dari sikring. Sebentar oh ya, ini kan yang ke soket atas tadi, ini yang ke soket atas, dan ini ternyata ini dapatnya dari sikring yang 25 ampere yang di sini. Nah ini dapatnya dari sini. Ini kabelnya saya tarik-tarik tuh, dia menuju ke bagian sini. Nih tuh ya, ini masuk dapat yang ke 25 ampere lah. Ini kabel kayak gini doang, yang 25 ampere dapat arus dari ini cadangan ding, ini sikring cadangan. Ini dapat dari 25 ampere yang ini ya. Jadi jalur ini yang di tengah ini tadi dapat arus dari sini, paham? Oke, ini tinggal kita sambung aja, solderannya udah panas. Oke, ini sudah tersambung. Kita coba pasang lagi chargernya, kemudian kita tes ya. Kita hidupkan kontak. Kita coba nyalakan kontaknya terlebih dahulu. Nah tuh nyala semua, sip. Berarti masalahnya cuma di kabel satu yang putus itu tadi ya, bikin kepala pening, padahal cuma kabel yang putus. Dan sekarang saya baru tahu ternyata jalur ini cuma dibolak-balik doang. Saya matikan kontak dulu. Ini ternyata cuma dibolak-balik nih. Ini balik seperti kayak gini nih, dari yang 25 ampere masuk ke sini, ini dari yang 25 ampere masuk ke relay ya. Sekarang saya mengerti. Oke, ini tinggal kita isolasi dulu, sama tadi yang lecet kita isolasi dulu. Simak terus bro. Oke, ini sudah diisolasi. Kenapa bisa patah ya, karena ini di sini, ini kan lubangnya di sini, ini kan gesek-gesek dengan bodi ini, lama-kelamaan dia putus karena gesek-gesek. Oke, ini kita tancapkan lagi. Jadi masalahnya cuma di kabel yang putus ya. Saya pikir tadi ininya yang mati, relaynya. Ternyata setelah saya cek jalurnya nggak ada. Ntar saya tancapkan dulu, kemudian mau saya cobain. Kok nggak mau kok? Sebentar ya. Nah sudah kepasang, kemudian kita coba cabut relay yang kecil tadi. Nah ya, ini sudah dicabut. Kita coba kasih arus lagi. Yang ini harus menyala setelah dikontak. Nah, oke, dia menyala. Dan yang ini harus menyala sebelum dikontak, nggak kelihatan. Ini ya, ini kan 1 2 3 4, ini menyala setelah dikontak, ini harus menyala sebelum dikontak. Nah tuh. Ternyata ini terhubung dari sini. Coba ini saya cabut, apakah dia mati? Bismillah. Nah tuh mati ya. Ini dicabut, ini yang 25 ampere
nggak kelihatan. Nah, kemudian ini tancap lagi. Nah, itu nyala. Oke, kita pasang akinya ya. Ini sudah beres, kita mau coba pasang. Biasakan pasang aki yang positif terlebih dahulu. Kita tancapkan lagi ke balut. Oke, kita coba hidupkan. Oke, pencet starter. Nah, oke, sip. Oke, tinggal kita rapikan lagi, kita tutup dan kita pasang itu bodinya tadi terkadang dilepas. Oke ya, masalahnya sudah beres. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini tinggal saya pasang bodi sini dan tutup ini sama bodi ini aja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.